Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bahasa dan asal-usul bahasa untuk mata kuliah psikolinguistik. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Eka Aulia Salsabila, yang kedua ada Lili Siti Solihah, yang ketiga ada Muhammad Fatah, dan yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Ilham. Pada presentasi kali ini kita akan membahas poin, di mana poin yang pertama yaitu mengenai bahasa, pengertian bahasa, dan fungsi dan aspek-aspek bahasa yang akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Ilham. Dan selanjutnya ada fungsi bahasa dan juga peranan kata dalam bahasa Eka Aulia, dan budaya dalam kosakata bahasa dan juga dialek yang akan dipresentasikan oleh Lili. Nah, untuk poin kedua, asal-usul bahasa, dan juga poin ketiga, yaitu kesimpulan dari seluruh presentasi akan dibahas oleh Fatah. Oke, kita sampai ke materi mengenai apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa sendiri selain itu merupakan sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Nah, setiap lambang bahasa ini memiliki makna atau konsep. Nah, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Nah, misalnya lambang bahasa yang berbunyi kursi. Nah, kursi ini mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Nah, dan karena sifat arbitrernya ini, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Nah, itu juga sebabnya kenapa setiap kelompok masyarakat, suku atau bangsa memiliki bahasanya mereka sendiri-sendiri. Sehingga kehidupan ini menjadi demikian indah. Suku Jawa dengan bahasa Jawanya, suku Bali dengan bahasa Balinya, suku Arab dengan bahasa Arabnya, suku Sunda dengan bahasa Sundanya, dan macam-macam. Nah, bisa dibayangin apa yang terjadi andai saja semua manusia di muka bumi hanya memiliki satu bahasa. Keanekaragaman bahasa ternyata telah memperkaya hasanah kehidupan manusia. Nah, diperkenalkan saat ini dunia terdapat 6.912 bahasa. Ada kecenderungan dari waktu ke waktu, jumlahnya semakin berkurang karena banyak bahasa yang mati alias tidak ada penuturnya. Selanjutnya kita ke aspek-aspek bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan sebuah sistem. Bahasa sebagai sistem artinya bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang selanjutnya ada bahasa merupakan sistem tanda. Artinya, sebuah tanda bisa menyertakan dua benda, yaitu sebuah bunyi-bunyi dan sebuah konsep. Sebuah tanda adalah kesatuan dari keduanya. Kedua hal inilah yang disebut sebagai penanda atau signifier dan petanda atau signified. Hubungan antara penanda dan petanda inilah yang bersifat arbitrer. Nah, yang selanjutnya ada bahasa merupakan sistem bunyi. Nah, yang dimaksud bahasa merupakan sistem bunyi ini maksudnya adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi nggak semua bunyi itu bisa dikatakan sebagai bahasa. Contoh bunyi yang bisa dikatakan sebagai bahasa itu ya kayak percakapan kita nih sehari-hari. Nah, kalau misalkan bunyi yang nggak bisa digolongkan ke dalam bahasa yaitu bunyi, contohnya kayak bunyi dengkuran, bunyi bersin, bunyi batuk, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah bahasa merupakan konvensi.
Nah, maksud dari bahasa merupakan konvensi itu maksudnya bahasa itu adalah kesepakatan dari pengguna suatu bahasa. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di apa itu bahasa. Jadi dalam membentuk suatu bahasa itu harus ada kesepakatan dulu dari pengguna bahasa. Misalnya orang Indonesia sepakat nih, misalkan orang Indonesia itu kumpulan dari suatu wilayah, dari Kalimantan, dari Jawa. Nah, mereka sepakat ingin menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mereka gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bahasa itu produktif. Nah, maksud dari bahasa itu produktif itu sendiri yang artinya bahasa itu punya intensitas pengguna yang tinggi dan juga perannya itu vital. Nah, seperti yang kita tahu ya, hampir semua orang di dunia itu pasti mereka berkomunikasi menggunakan bahasa. Nah, itulah maksudnya dari intensitas bahasa ini tinggi. Dan ya perannya juga vital. Nah, dari intensitas pengguna yang sangat tinggi dan peran yang sangat vital tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu adalah produktif. Nama saya Eka Aulia Salsabila dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Secara umum, bahasa memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah bahasa sebagai sarana komunikasi, yang kedua bahasa sebagai sarana ekspresi diri, yang ketiga bahasa sebagai sarana berpikir logis, dan yang keempat adalah bahasa sebagai sarana untuk membangun karakter. Fungsi yang pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi. Dalam sebuah komunikasi, bahasa memiliki peranan yang sangat penting, yaitu menjadi bagian yang tak terpisahkan antara komunikator terhadap komunikan. Penggunaan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh orang lain tentunya akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula. Ada berapa cara manusia berkomunikasi, diantaranya adalah secara lisan dan juga tulisan. Komunikasi secara lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh speech organ atau alat bicara manusia yang berupa ucapan. Bahasa lisan ini bersifat langsung dan adanya komunikasi antara pengirim pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Bahasa lisan digunakan agar informasi yang hendak disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Penggunaan bahasa lisan pun cenderung lebih fleksibel tergantung situasi dan kondisi di mana bahasa itu digunakan, baik untuk penggunaan bahasa lisan yang baku maupun yang tidak baku. Sedangkan dalam ragam tulisan, ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dari susunan huruf sehingga membentuk sebuah kata, yang selanjutnya membentuk sebuah kalimat tertentu. Bahasa tulis ini merupakan penggunaan bahasa yang memanfaatkan media tulis seperti kertas ataupun saat ini dalam gadget seperti chatting. Dalam penggunaannya, seorang komunikator harus mampu menyusun tulisan dengan struktur kata dan kalimat yang baik sehingga pesan yang disampaikan mampu diterima dengan baik oleh komunikan. Terdapat 4 fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu yang pertama sebagai fungsi informasi. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi karena menjadi faktor yang penting sehingga bahasa akan mempermudah sebuah informasi untuk diterima dengan baik. Lalu ada fungsi ekspresi diri. Bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Untuk mengekspresikan diri, si pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengar, pembaca, halayak sasaran, atau bahasa apa yang akan ia gunakan. Sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa dapat dinyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat apa yang kita rasakan.
Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri ini yaitu agar menarik perhatian orang lain ataupun keinginan sendiri untuk membebaskan diri dari pikiran maupun tekanan. Contohnya adalah seorang penulis yang mengekspresikan diri melalui tulisan, seperti menulis karya ilmiah maupun novel atau buku catatan harian dan sebagainya. Dapat menggunakan bahasa apapun sejauh yang dirinya inginkan. Lalu yang ketiga, bahasa sebagai sarana berpikir logis. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah atau berpikir logis ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Maka dalam komunikasi ilmiah ini harus digunakan bahasa yang jelas. Berbahasa dengan jelas artinya ialah bahwa makna yang terkandung dalam kata-kata yang dipergunakan atau diungkapkan secara eksplisit, secara tersurat untuk memberikan makna yang lain. Maka dalam komunikasi ilmiah, kita sering kali mendapatkan definisi dari kata-kata yang dipergunakan ataupun yang namanya epistemologi. Lalu yang terakhir ada bahasa sebagai sarana untuk membangun karakter. Karakter merupakan suatu ciri yang dimiliki seseorang, dan karakter seseorang itu tidak terbentuk begitu saja, melainkan membutuhkan proses yang panjang dan juga melalui usaha tertentu. Mulyasa mengungkapkan beberapa contoh usaha yang digunakan untuk membina karakter, misalnya anjuran atau suruhan terhadap anak untuk duduk diam, tidak berteriak, membersihkan badan, berpakaian rapi, hormat terhadap orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, saling menolong, dan seterusnya. Itu adalah proses pembentukan karakter seseorang. Usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika dibiasakan sejak dini, seperti misalnya mulai anak sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dekat dengan anak-anak usia dini. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan bahan ajar tiap mata pelajaran perlu mengintegrasikan atau mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam pendidikan karakter. Salah satu mata pelajaran yang dapat membantu pembentukan dan pengembangan karakter di sekolah dasar adalah bahasa Indonesia. Mengapa bahasa? Karena bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena manusia dan bahasa itu saling berkaitan. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa ini termasuk media komunikasi seperti yang tadi telah disampaikan. Maka bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang, yang artinya melalui bahasa kepribadian seseorang dapat diketahui atau karakternya. Seperti misalnya orang yang berbahasa kasar dan berbahasa lembut, nah kita dapat menilai karakternya dari situ. Dengan demikian, bahasa merupakan salah satu bidang yang memegang peranan penting untuk membentuk karakter seseorang. Slide selanjutnya ada peranan kata dalam bahasa. Secara umum, kata adalah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan juga klausa. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti, sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Sebagai satuan gramatikal terkecil, kata ini memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Pengaruh budaya dalam kosakata bahasa. Jika menunjuk teori Sapir-Whorf, dalam pembentukan bahasa juga lahir dari pola pikir manusia. Teori tersebut memang dapat dibenarkan. Lalu,
Apa sih yang dapat disebutkan bahasa mempengaruhi budaya, sedangkan ketiadaan budaya di suatu daerah telah menyebabkan ketiadaan kosakata untuk mengutarakan budaya atau yang mewakili budaya tersebut. Dalam tindakan sehari-hari saja, kebanyakan budaya lebih dahulu ada dibanding bahasa. Misalnya dalam masyarakat Aceh, alat yang digunakan untuk membajak sawah disebut langlai. Benda langlai itu semula tidak ada nama, namun setelah bendanya tercipta dan menjadi kebiasaan manusia untuk membajak sawah dengan benda tersebut, barulah kemudian muncul nama atau bahasa untuk menyebutkan benda tersebut, yaitu langlai. Ada juga yang berpendapat bahwa cara berpikir manusia mempengaruhi cara bahasa, atau dengan kata lain, pikiran yang masuk kebudayaan mempengaruhi bahasa. Pikiran manusia tersebut mengarahkan menjadi bahasa yang berisi, bermakna, dan bermanfaat. Jikalau terjadi kerusakan dalam pemikiran seseorang tersebut, maka akan mempengaruhi bahasanya juga. Mungkin saja bahasa orang yang mengalami pemikiran yang kotor atau rusak ini masih dapat dimengerti, tetapi makna, manfaat, dan tujuannya tidak dapat dipahami. Padahal bahasa sebagai sistem komunikasi harus dapat dipahami makna dan tujuannya, terutama bagi penyapa dan pesapa. Dalam berkomunikasi, tata cara berbahasa juga harus sesuai dengan norma-norma kebudayaan. Apabila tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan, tidak jarang orang akan dituduh aneh, egois, sombong, acuh, tidak beradat, dan berbudaya. Menurut Nababan, tata cara berbahasa ini mengatur yang pertama, apa yang sebaiknya kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu. Yang kedua, ragam bahasa apa yang sewajarnya kita pakai dalam situasi sosialisasi tertentu. Yang ketiga, kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara tanpa menyela pembicaraan orang lain. Yang keempat, kapan kita diam dan jangan berbicara. Tata cara berbahasa selalu dikaitkan dengan penggunaan bahasa sebagai sistem komunikasi. Suara keras yang menyertai tanda verbal seseorang ketika berkomunikasi dengan atasannya mungkin dianggap kurang sopan. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi orang dari suku Batak. Karena seperti yang kita ketahui, orang yang dari suku Batak itu memang suaranya keras. Artinya, tata cara berbahasa seseorang dipengaruhi norma-norma budaya, suku bangsa, atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging sangat berpengaruh pada bahasa seseorang. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari atau memahami norma-norma kebudayaan sebelum mempelajari bahasa. Jadi sekali lagi, kebudayaan adalah suatu sistem yang melekat pada manusia, mengatur interaksi manusia dalam bermasyarakat melalui kosakata. Selanjutnya, dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Menurut KBBI, dialek dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah atlas dialek. Atlas dialek ini adalah perangkat peta yang menggambarkan distribusi ciri-ciri dialek. Selanjutnya ada dialek regional. Dialek ini yang cirinya dibatasi oleh tempat, seperti contohnya dialek Melayu Manado atau dialek Jawa Banyumas. Jadi di setiap daerah itu pastinya mempunyai dialek seperti yang kita ketahui. Misalnya bahasa Jawa, walaupun namanya sama, tapi di tiap daerah pastinya ada kosakata yang berbeda atau cara berbicaranya pun berbeda gitu, nadanya ataupun ada kosakatanya yang ya beda gitu loh. Selanjutnya ada dialek sosial. Dialek ini dipakai oleh kelompok sosial tertentu, contohnya dialek wanita dalam bahasa Jepang. Selanjutnya dialek temporal. Dialek temporal adalah dialek dari bahasa yang berbeda-beda dari waktu ke waktu.
Ini misalnya apa yang lazim disebut bahasa Melayu kuno, Melayu klasik, dan Melayu modern. Masing-masing adalah dialek temporal dari bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayunya sama tapi dari zaman ke zaman ada perubahan. Selanjutnya, dialek tinggi. Dialek ini variasi sosial atau regional, suatu bahasa yang diterima sebagai standar bahasa itu dan dianggap lebih tinggi daripada dialek-dialek lain. Dialek ini berbagai bahasa yang menjadi ciri khas dari mana seseorang berasal. Jadi biasanya orang-orang yang menggunakan dialek tinggi ini orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Dialek itu dibedakan dengan bahasa dari struktur linguistik, yaitu tata bahasa dan kosakata. Dialek dengan bahasa yang sama dianggap saling dimengerti, dapat dimengerti, sedangkan dengan bahasa yang berbeda tidak dimengerti. Dialek hampir tidak pernah sepenuhnya lengkap. Di sisi lain, bahasa masih dapat berkomunikasi sampai batas tertentu ketika menggunakan bahasa nasional. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan masyarakat mengandung beragam dialek. Dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, dari kelompok kami, yaitu tentang asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa ada analogis dan anomalis. Analogis menjelaskan suatu gejala dalam bahasa semula mempunyai logik tersendiri. Setiap kata dasar dapat diperincikan asal-usul dan maknanya. Kemudian dalam penjelasan anomalis, bahasa tidak reguler dan tidak ada hubungan antara kata dengan alam semula. Selanjutnya yaitu teori asal mula bahasa. Jadi ada teori monogenetik, poligenetik, pendekatan tradisional, dan pendekatan modern. Pertama, monogenetik. Dalam monogenetik beranggapan bahwa bahasa berasal daripada suatu sumber dan kemudian berpecah kepada beberapa bahasa lain di dunia. Sumber bahasa yang utama itu dianggap pemberian kudus daripada Tuhan. Selanjutnya ada yang kedua yaitu poligenetik. Jadi dalam poligenetik beranggapan bahwa sumber kejadian bahasa bukanlah satu bagian dengan kata lain. Bahasa diwujudkan oleh berbagai faktor yang dipengaruhi pula oleh berbagai konteks. Di sini lebih kepada genetik manusia yang mempengaruhi munculnya bahasa. Kemudian ada pendekatan tradisional. Nah, dalam pendekatan tradisional ini ada dua ya, ada fasa kedewaan dan fasa organis. Fasa kedewaan adalah tentang kedewaan dan kepercayaan pada zaman di mana manusia menyebutkan Tuhan, dewa, nabi, penyebar agama, binatang, dan lain-lain menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Nah, jadi itu yang berkembang menjadi bahasa yang digunakan oleh manusia di muka bumi. Kemudian fasa organis. Nah, dalam fasa organis itu ada banyak muncul ya, yaitu beberapa teori. Nih, pertama teori bow-bow, bahasa yang terlahir dari menirukan bunyi alam. Kemudian teori pohpoh. Nah, teori pohpoh adalah bahasa yang dijadikan penentang teori Darwin. Yaitu bahasa tercipta dari bunyi, emosi, atau suara-suara yang keluar dari tubuh. Tapi saya ada baca juga ya, sebenarnya teori pohpoh ini bukan penentang tadi teori Darwin, tetapi teori pohpoh ini dicetuskan oleh Darwin, yaitu bahasa tercipta dari bunyi, emosi, atau suara-suara yang keluar dari tubuh. Nah, kemudian ada teori dingdong, yaitu sebenarnya teori dingdong yang dijadikan sebagai penentang teori Darwin. Tapi dalam PPT yang ada dibagikan teori dingdong adalah teori yang tidak menerangkan sejarah munculnya bahasa. Teori ini hanya membahas harmoni alamiah bunyi dan makna
sebuah bahasa yang muncul dalam dua sudut pandang, yaitu makna sosial dan makna linguistik. Kemudian teori Yu He Ho, bahasa yang terlahir ketika manusia berkumpul, bekerja sama, dan mengeluarkan suara-suara yang dijadikan kata. Selanjutnya ada teori gerak-gerik, bahasa primitif yang muncul berdasarkan gerak-gerakan tertentu yang memiliki arti tersendiri, namun keadaan seperti gelap membuat bahasa tubuh tak bisa digunakan, sehingga orang primitif menggunakan suara-suara tertentu dan membuatnya berkembang. Kemudian ada teori musikal, yaitu bahasa yang muncul dari suara-suara tertentu yang memiliki irama berdasarkan ekspresi dan emosi. Kemudian terakhir teori kontak, bahasa yang terlahir dari fitnah manusia dalam menjalani hubungan sehari-hari. Bentuk awal bahasa yang muncul adalah kata perintah, larangan, teguran. Kemudian yang paling terakhir adalah pendekatan modern. Faktor fisikal dan psikologikal dalam pendekatan modern dalam perkembangan bahasa yang muncul dari gerak tubuh dan ekspresi suara terhadap benda, pengalaman, dan lain-lain. Faktor tersebut yang juga didampingi dengan berkembangnya kebudayaan dan peradaban, sehingga bahasa berkembang pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya. Oke, selanjutnya kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan adalah bahasa adalah satuan bunyi yang arbitrer digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, mengidentifikasi maupun menunjukkan segala sesuatu, baik itu dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kemudian bergunanya sebuah bahasa ditentukan oleh kata-kata yang dimiliki oleh kelompok sosial, sehingga setiap kata yang ada dapat disusun menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh individu maupun kelompoknya. Dan seperti yang kita ketahui, bahasa memiliki asal-usulnya tersendiri. Berdasarkan teori-teori yang ada, bahasa berkembang sejalan dengan meningkatnya peradaban dan kebudayaan manusia. Mungkin itu saja ya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada materi yang kurang tersampaikan atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.